boiling sama teknik frying juga. Jadi contoh merebusnya itu minimal harus berapa lama, fryingnya itu juga harus berapa lama waktunya. Kemudian tekniknya juga harus ada. Kalau misalnya teman-teman buat menu-menu yang menggoreng, itu biasanya nanti kalau sama Pak Jaka, coba teman-teman tanyakan, itu biasanya ada metode api kecil, api besar, itu semua ada. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau salah, apinya terlalu besar, sedangkan menu ini dituntut untuk api kecil, yang terjadi adalah makanan ini overcook. Nah, itu terkait dengan cooking. Kemudian setelah cooking, itu yang berikutnya lagi itu adalah serving. Nah, walaupun makanan tadi sudah diterima dengan baik, bahan-bahan makanannya diatur dengan baik, disimpan dengan suhu yang baik, kemudian dimasak dengan yang baik, tapi pada saat teman-teman serving ini biasanya tugasnya lebih ke waiter atau waitress. Nah, pada saat di serving, ternyata makanan ini disajikan ke tamu, misalnya, si waiter atau waitress ini tidak paham dengan personal hygiene. Nah, yang terjadi apa? Akan terjadi kontaminasi. Jadi dari tangannya waiter atau waitress, kemudian dia mau cara membawa, cara memegang alat juga, dia tidak tahu standarnya, makanya ini teman-teman juga harus perhatikan ketika belajar tentang table manner atau FD service. Karena apa? Semua ada teknik ketika kita memegang piring, bagaimana, memegang sendok itu harus dari mana. Karena kalau salah kita pegang, nanti yang terjadi adalah tangan kita bisa bersentuhan dengan makanan. Nah, ketika bersentuhan dengan makanan, yang terjadi adalah apa? Bakteri pindah, makanan yang tadinya baik, dimasak dengan baik, disimpan dengan baik, akhirnya total jadinya ke tamu, sampai tamu rasanya berubah atau sakit perut tamunya. Seperti itu. Nah, kurang lebih kalau terkait dengan konsep untuk keamanan pengolahan makanan itu, kurang lebih garis besarnya seperti itu ya, Alusiana? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk penjelasannya. Ya, terima kasih, Alusiana. Silakan teman-teman yang lain. Sama-sama, Kalau, Pak. ya, silakan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjut ke terkait dengan penanggulangan kebakaran. Karena ini kita sudah jalan kurang lebih 25 menit. Saya maju ke ini ya, terkait dengan pertemuan 10 itu penanggulangan bahaya kebakaran ya, teman-teman. Nah, Alusiana ada pertanyaan lagi ya? Tidak? Halo, Alusiana ada pertanyaan lagi? Ini tangannya ada diangkat. Sudah, Pak, sudah paham. Tapi... Oh, sudah. Gimana? Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ini ada Intan, Frankie, Joa Baptista, Vini, Angela, Felixia, Christina, Natalia, Refli, Cindy, Pascalis, Garnis, Maria, Angelina, Tunasi, Carlos, Giri, Fenty, Oliana, Tobre. Ya, silakan Katarina. Silakan Katarina. Ini bisa kembali ke bukan maksudnya dari yang Pak jelaskan materi tentang hari lalu itu ada materi yang memberikan kita kontaminasi tunggal. Kontaminasi tunggal itu kira-kira Sorry, kurang jelas tentang apa ya, Katarina? Kontaminasi tunggal, Pak. Kontaminasi tunggal. Kontaminasi tunggal. Ya, Pak. Oke. Kontaminasi. Nah, sekarang terima kasih. Untuk kontaminasi tunggal ini sebenarnya sih, dia kalau kontaminasi tunggal ini biasanya dia ada penyebab, teman-teman. Kalau seandainya kontaminasi silang itu misalnya dari manusia ke makanan, ya. Kalau kontaminasi tunggal ini adalah dari menunya sendiri. Dia tidak disimpan dengan baik, akhirnya dia membusuk. Jadi contohnya misalnya kita menyimpan daging. Nah, daging ini kita tidak simpan dengan baik, kita biarkan begitu saja, tidak ditaruh dengan suhu yang baik. Akhirnya apa? Dia tidak lama sudah mulai membusuk. Atau contoh lain misalnya kayak kalau kita lihat roti atau kue. Nah, ketika kita tidak menyimpannya dengan baik, yang terjadi apa? Tiba-tiba dia tumbuh jamur. Nah, tumbuh jamur di sini berarti penyebabnya adalah apa? Karena suhu. Jadi dia memang itu kontaminasi tunggal. Ya, Pak. Seperti itu.
Kalau silang itu dia dari bahan makanan, contoh dari manusia atau dari peralatan yang digunakan. Contohnya pisaunya tidak dicuci dengan bersih pada saat potong daging, akhirnya dia silang dari pisau dia lari ke makanan. Dari manusia dia tidak pakai masker, ketika dia bersin, akhirnya apa? Virusnya itu atau bakterinya masuk ke makanan, itu namanya kontaminasi silang, sama tunggal. Kurang lebih seperti itu. Ya, Pak. Silakan aja. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Saya ada pertanyaan, Pak. Silakan Frankie. Wah, ini baru dengar suaranya. Saya ingin bertanya mengenai penyimpanan, Pak. Bagaimana jika terjadi kekeliruan antara menyimpan barang yang baru datang dan barang yang sudah lama di tempat penyimpanan, Pak? Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Frankie atas pertanyaannya. Ya, Nah, Pak. jadi untuk terkait dengan penyimpanan makanan, itu istilahnya biasanya kalau di industri itu FB biasa dikenal dengan istilah FIFO dan FEFO. Jadi FIFO itu adalah first in, first out. Yang pertama masuk, dia harus pertama keluar. Kalau FEFO itu adalah first expired, first out. Jadi yang akan mendekati waktu expired, dia harus yang pertama digunakan. Nah, jadi kalau kasus yang seperti ini, contoh kasus kalau misalnya kita terima bahan makanan dari supplier, kemudian kita salah menyimpannya, sehingga terjadi makanan yang sebenarnya dia itu sudah mau expired, dia harus dikeluarkan duluan, tapi kita keluarkan yang waktu expirednya masih lama. Nah, kalau contoh kasus seperti ini, Frankie, pengalaman waktu di industri, itu yang terjadi adalah harus segera dibuat produk turunan. Nah, produk turunan itu contohnya seperti apa? Produk turunan itu contohnya seperti ini. Kalau seandainya ada daging ayam yang waktu expirednya misalnya